Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Agenda pada video kali ini yang pertama itu perusahaan entitas awal perdebatan konsep keperilakuan. Yang kedua, munculnya perdebatan persepsi. Yang ketiga, dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Dan yang terakhir, usaha merekonsiliasi konsep dasar. Adapun yang pertama yaitu perusahaan entitas, awal perdebatan konsep keperilakuan. Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, yaitu keuangan, industri, dan perdagangan, yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan laba. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba yang optimum guna memaksimalkan nilai para pemegang saham. Dan untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus meningkatkan kinerjanya dengan mengelola aktivitas bisnisnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu ada pemangku kepentingan dalam perusahaan disebut dengan stakeholder atau pemegang saham. Nah, stakeholder ini didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup perusahaan. Lalu materi munculnya perbedaan persepsi. Nah, dalam munculnya Dalam munculnya perbedaan persepsi, ada beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep kepemilikan. Nah, menurut teori kepemilikan atau properti teori, entitas adalah agen, perwakilan, atau pengaturan di mana seorang wira swasta atau pemegang saham beroperasi. Sudut pandang dari konsep ini memandang kelompok pemilik adalah pusat kepentingan. Lalu ada konsep entitas. Nah, menurut teori ini, entitas dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan dan unit bisnis tersebut yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang dilayani bukan pemilik. Lalu ada konsep tanggung jawab sosial. Konsep ini seringkali disamakan dengan citizenship. Pada intinya, keduanya dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholder yang dilakukan secara sukarela. Lalu materi dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, sini ada classical teori managerial firm. Dalam teori ini menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik perusahaan disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Lalu ada agensi teori. Nah, agensi teori ini merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antara anggota dalam perusahaan, yakni prinsipal atau pemilik dan agen sebagai pelaku utama. Teori keagenan atau agensi teori ini bertujuan untuk menyelesaikan satu masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara pemilik perusahaan dan manajemen serta kesulitan pemilik perusahaan melakukan verifikasi pekerjaan manajemen. Lalu yang kedua, masalah pembagian risiko yang muncul ketika pemilik perusahaan dan manajemen melakukan perilaku berbeda terhadap risiko. Lalu materi beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Nah, alasan terjadinya perbedaan persepsi yaitu setiap individu dalam masyarakat yang kompleks dipengaruhi oleh banyak kelompok di mana ia menjadi anggotanya. Itu ada geografi, agama, pendidikan, teman sebaya, kelompok sosial ekonomi, memberikan pengaruh dalam hal norma kelompok dan standar sikap yang harus dipelajari. Dan banyak dari sikap ini yang berhubungan dengan situasi kerja masyarakat industri. Nah, dalam beberapa kasus, sikap seseorang telah terbentuk bukan oleh keanggotaan di dalam kelompok referensi, melainkan karena mereka bercita-cita menjadi anggota kelompok tersebut sehingga mengadopsi sudut pandangnya. Terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama, hipotesis
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dalam jumlah yang substansial menganut pandangan kepemilikan. Secara khusus, hal ini terjadi pada pemegang saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Lalu ada hipotesis yang menjelaskan sebagian besar pegawai perusahaan yang tanggung jawabnya didelegasikan menganut konsep entitas, yaitu semakin tinggi skala hierarki dari pegawai ini, semakin kuat mereka menganut konsep ini. Nah, mayoritas dari pegawai semacam ini, baik secara sadar maupun tidak, memandang entitas sebagai pemilik dari keuntungan ketika mereka mendapatkan aset bersih. Mereka cenderung memandang pemegang saham sebagai bagian yang penting bagi perusahaan, tetapi bukan pemiliknya. Lalu yang terakhir, yaitu usaha merekonsiliasi konsep dasar. Nah, ada beberapa usaha dalam merekonsiliasi konsep dasar, yaitu pertama ada penghapusan faktor-faktor. Nah, gagasan teori dana didasarkan pada asumsi bahwa teori entitas maupun teori kepemilikan mencapai kesepakatan atas penggunaan berbagai item dalam laporan keuangan dan keduanya sepakat dengan cara menghitung setiap item. Lalu ada teori komando. Nah, rantai komando merupakan garis wewenang tidak terputus yang menghubungkan semua orang dalam koordinasi dan menunjukkan posisi orang yang bertanggung jawab. Hal ini dikaitkan dengan dua prinsip dasar, yaitu yang pertama kesatuan perintah, yang berarti bahwa karyawan bertanggung jawab hanya pada supervisor. Lalu yang kedua, wewenang dan tanggung jawab untuk mengetahui kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, seperti juga tingkat manajemen yang berjenjang ke atas. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.